Maka tahu saya, dia di depan, saya di belakang. Kebetulan walaupun haji tapi di atas saya lah, 50 tahun adalah umurnya. Penampilannya agak perlente gitu loh Pak. Pakai celana pakai baju kausnya ngepas, ya kan? Tak pakai baju singlet pula. Pas waktu rukuk tuh, nampaklah merek CD dia. Giliran pas sujud Pak, aliran sungai Simangalam dia tuh yang nampak di situ. Pertanyaan saya, auratnya terbuka atau tertutup itu? Terbuka. Izinnya Pak, supaya paham aja kita. Ini saya tarik ini Pak, celana saya. Udah saya tarik habis ini. Ini habis ini. Pusat saya ini. Ini kan celana saya. Berarti kalau terbuka di belakang itu otomatis apa Pak? Paham ya? Satu. Yang kedua, bagi kita yang laki-laki yang ahli hisab, apalagi yang tak pakai filter itu sering korban di sini kan, bolong. Jadi kalau bolong, Pak Ustaz, kalau bolongnya kecilnya sekarang kalau berhadapan nampak apa dah kulit paha, nampak auratnya terbuka. Hati-hati Pak. Tapi aurat terbuka itu apabila dilihat dari muka, dilihat dari atas. Kalau dilihat dari bawah enggak. Kalau sempat dilihat dari bawah cuman itu Pak rumah panggung. Karena pernah saya Pak datang apa izinnya Pak ya. Kalau semangat beribadah pun kalau tak ada rupanya ilmunya, apalagi Pak rajin pula menyalahkan. Sholatlah dia Ustaz Jaka ke masjid musola kami di dalam. Waktu itu saya Pak pakai jubah tapi tak pakai celana ponggol. Dia di belakang Pak. Dia berjubah orang jemaah tabligh dia Pak. Itu kalau orang yang pakai kain tidak pakai celana ponggol maksudnya. Itu kalau sujud dia nampak apa enggak Pak ini? Nampak. Jadi begitu selesai sholat apa bilangnya? Itu sholat maghrib kami kita tadi tak sah itu. Nampak aurat imam tuh tadi. Tahunya setelah sholat isya jamaah tadi ngadu dibilang yang berjubah tadi Ustaz tak sah sholat kita. Kenapa? Karena aurat Ustaz nampak. Kenapa nampak? Karena kelihatan dari bawah. Sekarang saya tanya Pak, kalau sujud orang nampak dari bawah, dari apa? Itu yang dari bawah atau yang dari samping itu Pak? Dari bawah kan Pak. Gini lah Pak, sujud. Kalau ditengok begini, itu kan kadang-kadang bisa nampak tembus ke sini kan? Itu yang dari bawah atau dari mana itu Pak? Dari bawah. Kalau sempat itu pun terbuka aurat, baca mana orang yang rumahnya panggung Pak? Maksud apa itu? Kan kalau rumahnya panggung berarti kalau ditengok dari bawah kan nampak itu kan Pak? Berarti wajiblah orang yang pakai kain sarung dan pakai jubah, pakai celana. Bukan itu, kalau dari bawah terlihat itu tidak dihitung terbuka aurat. Ibu, ya silakan. Perempuan mana auratnya Bu? Auratnya adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Telapak tangan itu mana? Zahiran wa batinan, luar dan dalam. Jadi sebenarnya kalau ditanya perempuan itu sholat wajib apa tidak Bu pakai mukena? Hah? Perempuan itu tidak wajib pakai telepon sholatnya, cuma wajib nutup aurat saja. Ada pernah ibu nengok-nengok telepon yang dalam ini? Ada kan telepon yang dalam? Itu apa namanya? Jilbab yang dalam. Itu jilbab atau telepon? Bisa dipakai untuk sholat atau tidak? Bisa. Caranya pastikan tutup aurat. Jadi Bapak dan Ibu, perempuan itu auratnya adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak. Cuma izinnya. Yang banyakan sekarang jangankan ibu yang mu'alaf ya. Kami yang muslimah ini aja, yang bahkan mungkin sudah dapat gelar haji, itu yang salah batas aurat. Tadi muka sampai mana batasnya? Waktu berwudu saya tadi saya jelaskan sampai mana? Mana tadi Bu? Ini kan. Inilah kan aurat kan. Jadi kalau andai kata ada orang masang muka nanya teleponnya di sini, kira-kira auratnya terbuka atau tertutup? Makanya kalau masang mukena jangan di sini di bawah. Di mana? Nah, di sini. Paham ya? Untuk aurat. Yang selanjutnya yang ketiga, syarat sah sholat itu apa? Pastikan kita sholat masuk waktu. Dukhulul waktu, masuk waktu. Bapak dan Ibu coba dengarin ya. Lebih baik kita sholat 10 menit lagi habis waktu sholat daripada 10 menit lagi baru masuk waktu sholat. Ulang ya. Lebih baik kita sholat 10 menit lagi habis waktu sholat
daripada 10 menit lagi baru masuk waktu sholat. Kalau 10 menit lagi habis waktu sholat, sholatnya kan sah Pak. Contoh, asal lah kan sering ini Pak, ya kan? 10 menit lagi mau ajan lah sholat maghrib. Sekarang kan maghrib jam 6:08. Bahkan setelah dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, begitu selesai dia sholat asar, Allahu Akbar, ajan sholat maghrib. Sholatnya sah. Daripada 10 menit lagi baru masuk waktu sholat. Bahkan kalau lebih rinci lagi di dalam kitab Safinatun Najah ada kitab itu, syarat takbiratul ihram itu masuk waktu. Umpamanya ada orang sholli qadha suara Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar baru ajan. Allahu Akbar dalam datang pasnya pula udah. Enggak. Syarat takbiratul ihram itu pastikan masuk waktu. Ada orang begitu Bapak dan Ibu. Sholat Isya. Belum lagi ada di sudah sholat opung tuh. Datang cucunya opung. Belum lagi pun ajan sholat Isya. Udah mengantuk opung kata dia. Ya, satu. Yang kedua saya jumpai begini Bu. Ini pertanyaan Ibu tuh, tapi saya menganggap dia perempuan yang luar biasa tangguh. Dia kerjanya along-along. Suaminya sudah wafat. Sekarang kan subuh agak cepat ya Pak ya. Pernah subuh itu jam 5:10 Pak. Jadi dia bilang gini, kalau dulu kan Pak Tarahim dulu namanya kan subuh itu. Sekarang yang ngaji pakai kaset. Jadi dia ngaji di masjid, si ibu tadi dia udah sholat subuh. Alasannya apa? Kalau sempat nanti Ustaz ajak dulu baru waktu sholat, belanja oleh Ustaz dia yang nopan yang lamaan. Lain lagi saingan awak yang jualan masuk ke lorong-lorong tuh. Jadi begitu ngaji-ngaji Ustaz sholat laku daripada tak sholat laku kata dia. Begitu saya jawab bibitnya Bu, jangan pada tersinggung. Sebenarnya Ibu lebih bagus tak usah sholat saya bilang. Karena sholat itu dia bukan sah. Cuma saya tanamkan tauhid sama dia. Sekarang begini, Ibu sholat masuk waktu aja saya bilang. Soal ngatur rezeki itu Allah. Bapak dan Ibu pernah apa enggak ke pajak jualan pakaian? Begitu masuk kita ke pajak tuh, Bu, ini pakaian baru Bu, ini model baru. 10 orang yang ngajak awak satu pun tak ada singgahi kan Bu. Tiba-tiba ada yang tak manggil awak, di pojok sana. Kenapa? Allah gerakkan aja awakmu ke sana. Gitu. Udah 6 orang datang jualan ke situ. Tak digerakkan Allah, kita belanja di situ. Rupanya Allah menggerakkan supaya tetap awak jadi tumbuh rapi. Oh, mulai dari situ. Kalau begitu Ustaz ialah ajan dulu baru sholat. Gitu. Nah, itu apanya? Tauhidnya gitu ya. Nah, jadi pastikan kita sholat masuk waktu. Yang selanjutnya adalah salah satu sholat itu sholat menghadap kiblat. Sebenarnya kalau kita di luar Masjidil Haram kalimatnya bukan menghadap tapi mengarah. Fawalli wajhaka syatrul masjid. Kalau menghadap mana bisa? Inilah sekarang Arab ke mana? Kalau ditarik apa pas ini rupanya? Kan enggak ya. Kalau yang menghadap tuh pas memang betul kita di depan Ka'bah tuh. Ini awak disitulah Ka'bah tuh. Pas itu menghadap pula. Makanya zaman 2017 ada jamaah itu. Kalau sholat dia Pak, suka nampaknya Pak Ka'bah tuh Bang. Cukup laku di tanah air yang tak ku tengok itu Ka'bah tuh. Di sini pasti mukanya masih ada ku tengok lagi. Menghadap kiblat atau mengarah kiblat. Nah, jadi kalau ada kata bapak dan ibu ke rumah orang jangan agak-agaknya kan kalau rumah di sana arah ke sana berarti itu arah mana sama itu Pak, kadang-kadang kan membelok dia sedikit. Nah, maka tanya. Jangan kalau kita bikin aja kan begitu. Saya Pak kemana arah kiblat? Nah, kalau kayak sekarang itu dapat mau kita download arah kiblat itu dapat. Ya. Yang terakhir Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat sah salat itu adalah mengetahui tata cara salat. Jadi salat itu jangan ikut-ikutan Pak. Terus kita belajar. Maka besar harapan saya teruslah belajar. Kalau pembinaan seperti ini kan sifatnya hanya sementara aja Pak ya. Tapi yang paling penting Bapak dan Ibu tetaplah belajar. Karena sekarang Bapak dan harusnya semangat beribadah harus berbanding lurus dengan semangat belajar. Kadang-kadang awak tengok orang-orang yang hijrah itu Pak, semangat beribadahnya tinggi, giliran mendengar ceramah tak mau Pak, ya kan? Belajar tak mau. Sehingga tadi kita lihatlah ada yang sholat kadang-kadang nampak auratnya, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Cara berwudu juga tidak tahu seperti itu. Jadi ini saja mungkin bimbingan dari saya. Berwudu tadi pastikan ya, ini yang paling penting Pak. Atas tadi mana Pak, akhir tunggu
rambut. Ke bawah mana tadi Bu? Dagu, ke samping ini pinggir kuping, kiri dan kanan. Tapi kalau bisa diapain tadi Bu? Pas-pasan atau lebih? Kita lebihkan. Tangan sampai mana? Sampai siku. Pastikan Pak, kalau tangan kanan yang dibasuh, maka tangan kiri fungsikan untuk meratakannya sampai ke siku. Kalau tangan kiri yang dibasuh, maka tangan kanan fungsikan untuk meratakan sampai ke siku. Kepala, pastikan ya Pak. Ya, kadang-kadang ada juga mencoba kepala pendidik sungai. Pastikan karena kalau ininya pula yang kita sapu, ini kan masih wilayah mana? Wajah. Pastikan kena rambut ya Pak. Nah, mau rambut depan, mau rambut samping, semakin banyak rambut yang disapu, maka semakin banyaklah rambut kita jadi saksi hadapan Allah. Ya Pak. Kemudian apa lagi? Kaki. Kaki sampai mana tadi? Mata kaki. Jadi siram dari depan, siram dari belakang. Tapi kalau pakai keras dikatakan pastikan sampai ke mata kaki. Demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.